Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik 1, teori belajar dan motivasi belajar anak, dengan dosen pengampu mata kuliah Dra. Dinawati Trapsilasiwi, MPD. Untuk nama anggota kelompok 8, yakni yang pertama ada Saudara Muhammad Nuwaf Al-Atif, NIM 23021105811. Yang kedua ada Saudari Kurina Umi, NIM 23021105816. Yang ketiga ada Saudari Rina, NIM 23021105826. Yang pertama, kami akan mempresentasikan diskusi mengenai teori belajar. Teori belajar sendiri dibagi menjadi 3, yakni teori belajar behavioristik, teori belajar konstruktivisme, dan teori belajar kognitif sosial. Untuk teori belajar behavioristik sendiri adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Penerapan di kelas yang pertama, guru harus memberikan perhatian penuh kepada peserta didik. Kedua, guru perlu memperhatikan lingkungan belajar. Ketiga, guru memprioritaskan pembentukan perilaku dengan cara latihan dan pengulangan. Yang keempat, proses pembelajaran harus dilakukan dengan memberikan stimulus dan mendapatkan respon peserta didik. Yang kedua ada teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini mengakui bahwa peserta didik akan menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, kebutuhan latar belakang, dan minatnya. Teori ini juga mengedepankan kegiatan menciptakan serta membangun dari suatu yang telah dipelajari. Penerapan di dalam kelas yakni yang pertama, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik agar dapat menyampaikan pendapat dengan bahasa sendiri. Kedua, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalamannya. Yang ketiga, guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif agar peserta didik bisa belajar dengan maksimal. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuat gagasan atau ide-ide yang baru. Yang ketiga, ada teori belajar mengenai kognitif sosial. Teori kognitif sosial ini adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Penerapannya dalam kelas adalah yang pertama, pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks, supaya mudah difahami siswa. Kedua, siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Oleh karena itu, guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia peserta didik. Yang ketiga, setiap kegiatan pembelajaran harus memiliki makna. Yang keempat, agar keberhasilan peserta didik tercapai, maka guru perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap siswa. Untuk selanjutnya, model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Model pembelajaran ini dapat menjadi solusi dalam menjawab kesenjangan dunia pendidikan ideal dengan kehidupan realistis yang dihadapi peserta didik. Lewat pembelajaran konstruktivisme ini, siswa akan mampu untuk melihat dan memahami realitas, mengembangkan kemampuan berpikir, dan melibatkan perasaan yang memotivasi mereka untuk berbuat sesuatu yang konkret. Inti dari pendekatan konstruktivisme ini dapat ditemui dalam beberapa pembelajaran. Yang pertama yaitu kooperatif, kedua model pembelajaran inquiry,
yang ketiga model jigsaw, keempat kooperatif script, dan model investigasi kelompok. Yang pertama, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran ini adalah model pembelajaran dengan memberikan kelompok tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Hasil kelompok tersebut kemudian didalami dan ditanggapi sehingga terjadi proses belajar yang aktif dan dinamis. Yang kedua yaitu model inquiry atau belajar penemuan. Model pembelajaran ini adalah kegiatan belajar yang menekankan pada pengembangan keterampilan penyelidikan dan kebiasaan berpikir yang memungkinkan peserta didik untuk melakukan pencarian pengetahuan. Yang ketiga, model jigsaw. Model pembelajaran ini adalah teknik pembelajaran kooperatif di mana siswa, bukan hanya guru, yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran. Tujuan dari jigsaw ini adalah untuk mengembangkan kerja tim, keterampilan belajar kooperatif, dan menguasai pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin diperoleh apabila mereka mencoba untuk mempelajari semua materi sendirian. Keempat yaitu kooperatif script. Pembelajaran ini adalah model belajar di mana siswa bekerja secara berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Dan yang kelima adalah investigasi kelompok. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari merencanakan topik yang akan dipelajari, bagaimana melaksanakan investigasinya, hingga melakukan presentasi kelompok dan evaluasi. Selanjutnya, rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas. Di sini ada 4 kasus. Yang pertama, Tania 7 tahun. Permasalahan memiliki kemampuan berat dan keinginan yang berat untuk sukses. Tindakan yang harus dilakukan, yang pertama, mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan siswa dalam belajar. Yang kedua, mengikutsertakan siswa tersebut untuk aktif dalam kegiatan kelas. Yang ketiga, memahami lingkungan tempat tinggal siswa. Kasus kedua, Samuel 10 tahun. Permasalahan, bekerja keras tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Tindakan yang harus dilakukan, yang pertama, tidak memandang sebelah mata siswa yang memiliki kemampuan kurang dalam belajar dan terlalu memuji siswa berprestasi. Yang kedua, memberikan siswa kesempatan untuk mencoba banyak hal baru tanpa ragu. Yang ketiga, menggabungkan siswa berprestasi dan yang kurang dalam satu kelompok. Kasus yang ketiga, Sandra 13 tahun. Permasalahan, tenang di kelas dan meremehkan keterampilan teman-temannya. Tindakan yang harus dilakukan, yang pertama adalah guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama pengajar. Kedua, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi ataupun siswa, maka guru harus segera memperbaiki. Kasus yang terakhir atau kasus yang keempat, Robert, 16 tahun. Permasalahan, minat yang minim di sekolah dan saat ini tinggal di rumahnya. Tindakan yang harus dilakukan, guru memposisikan diri sebagai orang tua Robert karena bisa jadi motivasi belajar Robert rendah karena tidak adanya dukungan dari orang tua. Kedua, siswa yang terlibat dalam pengalaman yang menantang dan berdiskusi. Penerapan teori kontrivistik. Terima kasih. Ini kelompok dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Assalamualaikum.